Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di rumah sakit, Arya langsung berlari menuju resepsionis. "Di mana pasien yang baru dibawa ke sini? Mahasiswi pingsan?" tanya Arya menggebu tidak sabar. Alih-alih menjawab, resepsionis itu malah bengong melongo tak percaya melihat sang anak pemilik rumah sakit tempatnya bekerja datang sepagi ini dan hanya mengenakan kaos putih polos serta celana pendek di atas lutut. "Hei, kau mau dipecat?" teriak Arya kesal karena pertanyaannya tak juga dijawab. Maaf tuan, maaf, sebentar saya periksa dulu," ucap resepsionis itu terkejut. Dengan tangan bergetar, ia memeriksa data pasien yang baru masuk. "Oh, Nona Jenar, ia masih berada di UGD tuan, masih ditangani dokter," kata resepsionis itu. Lalu tanpa babi bu, Arya segera berlari menuju ruang UGD. Ternyata di sana sudah ada ketiga sahabat Jenar dan seorang dosen yang tadi menggendong Jenar. "Apa yang terjadi?" tanya Arya dingin dan menatap tajam ke arah semua orang yang di sana. "Dia siapa?" tanya Naila berbisik. "Gua nggak tahu," jawab Caca. "Han, siapa?" tanya Naila ke Hana. "Maaf tuan, kalau boleh saya tahu, Anda siapa ya?" tanya dosen itu. "Saya suaminya Jenar," ucap Arya datar. Dek, jantung ketiga sahabat Jenar berdetak begitu cepat, antara terkejut, takut, dan juga terpesona oleh ketampanan Arya. "Begini tuan, tadi pagi salah seorang cleaning service berteriak saat menemukan istri Anda pingsan di dalam toilet. Sepertinya ada yang sengaja menguncinya dari luar dan memasang kertas pemberitahuan bahwa toilet sedang rusak agar tak ada yang membukanya," jelas dosen itu. "Pihak kampus akan segera mencari tahu siapa pelaku di balik ini semua. Kami akan pastikan pelakunya akan mendapatkan pelajaran yang setimpal," kata dosen itu mencari aman sebelum kampusnya bermasalah karena ia tahu siapa laki-laki yang ada di depannya ini. Kalau dia tak cepat turun tangan, maka bisa dipastikan kampus itu akan waalaikumsalam. Tangan Arya mengepal kuat, rahangnya mengeras, dan matanya menatap tajam kepada dosen tersebut. "Kalau sampai terjadi apa-apa dengan istri saya, jangan harap kampus itu masih bisa beroperasi," ujarnya dingin. "Kalian semua pergi dari sini," sambungnya lagi. Tanpa disuruh 2 kali, semua segera pergi meninggalkan rumah sakit. Tentu saja setelah Hana menyerahkan tasnya Jenar kepada asistennya Arya. Hana tak seberani itu menyerahkan tas Jenar langsung kepada suaminya. "Segitu khawatirnya lo bos, gue yakin lo itu udah jatuh cinta sama Jenar. Tapi kenapa gengsi lo harus setinggi itu sih?" gumam Arlan dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. "Berhenti menggunjingku di dalam hati, Lan, atau gaji lo gue potong," ucap Arya tajam, membuat Arlan menelan salivanya. "Sepertinya bos Indigo bisa baca pikiran gue," gumam Arlan lagi, tapi dia sambil melangkahkan kakinya untuk duduk di kursi tunggu. Berbeda dengan Arya yang terus mondar-mandir sedari tadi seperti setrikaan. Setelah tahu Jenar sudah ditemukan, Bian langsung pulang hari itu juga. Ia sangat khawatir saat diberitahu Arlan bahwa keadaan Jenar sangat memprihatinkan dengan luka kaki yang lumayan parah serta demam tinggi. Semua keluarga Pranata sudah berkumpul di rumah sakit untuk menjenguk Jenar, tak ketinggalan Bokni dan juga Mbak Alia. Namun Jenar masih enggan untuk membuka matanya. Jenar masih belum sadar dan Arya senantiasa duduk di samping Jenar sambil terus menggenggam jemari tangan Jenar. "Om, Tante Jenar kenapa?" tanya Aiden sendu. "Tantenya capek, butuh istirahat," kata Arya lembut. "Doain ya biar cepat sembuh." "Tante gak ditindas lagi kan sama Om Arya?" tanya Aiden penuh selidik. "Astaga, bocah, lagi keadaan kayak gini jangan ngajak ribut," ucap Arya kesal. "Aiden, sini sama Oma sayang," panggil Tamara dari sofa. Aiden pun dengan terpaksa menuruti panggilan sang Oma karena tak ingin berdebat dengan omnya. "Oma, kenapa Tante Jenar gak bangun-bangun? Aiden capek nungguinnya,"
keluh Aiden polos. Doain ya sayang, biar tante cepet sembuh, kata Tamara yang sebenarnya juga khawatir. Bagaimana pelakunya, Ar? Tanya Adi. Sudah diurus sama Arlan, Pah, jawab Arya tanpa melihat ke arah sang papa. Siapa? Tanyanya lagi. Arya menatap ke arah Bian dengan tatapan tajam dan marah, membuat Bian menelan salivanya. Nanti biar Bian yang urus di kampus, Bang. Bian berucap lebih dulu sebelum ia diterkam oleh singa. Siapa, Bi? Tanya Adi dan Dimas bersamaan. Kalista, Pah, jawab Bian lirih. Kalista anak Om Suryo? Tanya Adi tidak percaya, namun dibalas anggukan oleh Bian. Astaga, Adi menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya bahwa anak dari sahabatnya tega melakukan hal seperti ini terhadap menantunya. Kayak gitu mau papa jadiin calon mantu? Cibir Arya. Arya ingat jelas dulu ia akan menjodohkan Bian dengan Kalista. Adi yang disindir seperti itu oleh Arya hanya diam saja. Sedang Bian sudah menahan kesal dan amarahnya. Baru kemarin ia memperingati Kalista agar tidak terlibat dengan Jenar. Bian dan Kalista pernah berteman saat kecil, namun saat SMP, Kalista dan keluarganya pindah ke luar negeri dan baru kembali saat akhir masa SMA. Dan Bian sudah merasa bahwa Kalista kini berbeda jauh dengan Kalista yang ia kenal dulu. Makanya ia enggan berdekatan lagi dengannya. Kalista selalu mengklaim bahwa Bian adalah miliknya, calon suaminya, dan akan selalu menyingkirkan siapa saja yang menjadi saingannya. Lengguh Jenar membuat semua mata menatap ke arahnya. Perlahan Jenar membuka matanya sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan silau lampu. Jenar meringis kala merasakan kakinya yang terasa amat sakit dan perih. Jenar, panggil Arya lembut sambil memegang jemari tangan Jenar. Akhirnya kamu bangun juga. Aku khawatir sama kamu dari semalam. Kamu mau apa? Mau makan atau minum dulu? Atau ada yang sakit? Di mana yang sakit? Tanya Arya beruntun dan spontan, membuat semua yang ada di sana melongo tak percaya. Seorang Arya loh bisa sekhawatir itu terhadap Jenar. Padahal dulu waktu bersama Tata, Arya tak pernah sepanik itu. Bian, panggil dokter, pekik Arya. Dan Bian langsung berlari memanggil dokter karena terkejut. Padahal kalau orang waras, ya di atas tempat tidur Jenar ada tombol untuk memanggil dokter atau perawat. Entahlah, semua dilanda bahagia serta panik. Jadinya pada bego. Bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Tanya Tamara setelah dokter selesai memeriksa kondisi Jenar. Alhamdulillah demamnya sudah turun, hanya saja kakinya harus sering diperhatikan ya. Untuk sementara jangan buat jalan dulu, jangan buat aktivitas, harus banyak istirahat agar tidak semakin bengkak dan infeksi, ujar dokter menjelaskan. Tapi saya tidak lumpuh kan, Dok? Tanya Jenar polos dan takut. Tidak Nona, bila Anda menuruti saran dokter, insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan tidak lama Nona akan bisa kembali berjalan, ucap dokter sambil tersenyum. Berapa lama dia harus istirahat dan tidak boleh berjalan, Dok? Tanya Arya. Mungkin selama seminggu ini, jangan buat jalan sama sekali. Bila ke kamar mandi, bisa minta tolong perawat atau anggota keluarga yang lain untuk membantunya. Dan di minggu kedua sudah mulai bisa buat berlatih jalan sedikit demi sedikit. Jelas dokter membuat semua manggut-manggut. Baiklah, terima kasih Dok. Silakan pergi, kata Arya lalu kembali menatap Jenar dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah dokter pergi, semua anggota keluarga mendekat ke arah Jenar, memberi ucapan rasa syukur karena Jenar tidak apa-apa. Jenar merasa sangat terharu karena saat ia sakit banyak yang mengkhawatirkannya. Tidak seperti dulu, lagi dan lagi Jenar meneteskan air mata karena terharu. Hei, kenapa kamu malah nangis? Apa ada yang sakit? Tanya Arya panik melihat Jenar menangis. Namun Jenar malah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jenar senang, jawab Jenar sambil tersenyum dan menghapus air matanya. Kalau senang, gak bakal nangis,
ujar Arya menyentil kening Jenar. Au, Mas Arya, ih, kata Jenar dengan kesal. Jenar tuh seneng karena saat Jenar sakit, semua pada mengkhawatirkan Jenar. Jenar bahagia banget bisa berada di tengah-tengah sini. Jenar bahagia karena memiliki keluarga yang menyayangi Jenar dan mengkhawatirkan keadaan Jenar, ujar Jenar sambil meneteskan air matanya. Terima kasih, Mah, Pah, dan semuanya karena sudah mau menerima Jenar yang bukan siapa-siapa ini untuk masuk ke keluarga kalian. Jelas Jenar panjang lebar sambil menangis. Arya segera merengkuh tubuh mungil istrinya. Kini Arya sadar bahwa hatinya memang telah berlabuh pada sosok gadis kecil di depannya ini yang sering kali ia katain bocah. Biarlah Arya dicap sebagai pedofil karena mencintai bocah. Arya tidak peduli, bukankah cinta tidak memandang umur dan status? Yang Arya yakini, Jenar tidak akan mengkhianatinya seperti Tata, karena Jenar masih sangat polos dan Arya bisa melihat ketulusan di setiap tatapan mata Jenar. Jenar, kami semua menyayangi kamu. Mama sudah menganggap kamu seperti anak mama sendiri. Jadi, jangan berpikir kamu masih sendiri lagi ya sayang, ujar Tamara lembut lalu ikut memeluk anak dan menantunya. Aiden kok gak diajak pelukan sih? Aiden langsung naik ke atas tempat tidur lalu ikut memeluk Jenar. Awas hati-hati, nanti kena kaki tantenya Aiden, kata Dimas sedikit khawatir. Tenang Pah, Aiden jago kok melindungi wanita, apalagi Tante Jenar. Aiden gak akan ngelukai Tante, terang Aiden yakin. Tante tinggal di rumah lagi ya, jangan di apartemen, kata Aiden menatap mata Jenar dengan lekat. Jenar bingung harus menjawab apa, karena semua keputusan ada di tangan Arya. Iya benar Ar, kayaknya mending lo pindah lagi ke rumah sampai kondisi Jenar benar-benar pulih, kata Dimas sependapat dengan anaknya. Bian juga setuju, jawab Bian cepat dan semangat membuat Arya langsung menatapnya dengan tajam. Aiden bener sayang, kalau kamu kerja kan di rumah ada mama, ada Mbok Ni, dan ada Alia yang akan membantu mengurus Jenar. Sedangkan di apartemen kalian gak ada yang bisa bantu. Bagaimana dengan Jenar? Ujar Tamara. Arya membenarkan semua saran dari keluarganya dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali tinggal di rumah utama hingga kondisi Jenar benar-benar pulih.